Materi biofisika yang ketiga yaitu tentang biomekanika. Pengertian biomekanika. Menurut Pate, mengemukakan bahwa mekanika adalah suatu subdisiplin ilmu yang berhubungan dengan aplikasi dari prinsip-prinsip ilmu fisika yang mempelajari gerak pada setiap bagian dari tubuh manusia. Menurut Hay, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal dan bekerja pada tubuh manusia dan akibat-akibat dari gaya-gaya yang dihasilkan. Menurut Herbert Hedges dalam MMC Genes Pater, bahwasannya biomekanika adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mekanika. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Menurut Al-Quran dan hadis tentang biomekanika, terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Ialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Yang kedua, surat Al-Furqan ayat 47 yang artinya, dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Yang ketiga, dalam surat Az-Zumar ayat 39 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Yang keempat, dalam surat Yunus ayat 22 yang artinya, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurkan kapal, itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkapung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Materi berikutnya yaitu tentang contoh manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Yang pertama, untuk mengetahui gerak dan perubahan yang terjadi sehingga menimbulkan gaya. Yang kedua, mengevaluasi pekerjaan apakah berbahaya atau tidak. Yang ketiga, biomekanika membentuk menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Nilai dari analisis biomekanika adalah rentang postur atau posisi. Yang keempat, biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Yang kelima, merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. Yang keenam, mengetahui bagaimana status gizi yang baik sehingga mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh sesuai dengan menu gizi yang seimbang. Materi berikutnya yaitu aplikasi biomekanika dalam bidang kesehatan. Aplikasi di dunia kesehatan meliputi cara memobilisasi pasien, agronomi posisi yang seimbang, analisis gaya, traksi pada tulang, sistem pengupil, pengetahuan tentang kemampuan dan keterbatasan sistem otot rangka manusia dalam bergerak dibutuhkan sebagai dasar pertimbangan dalam perancangan alat atau produk serta tempat aktivitas, mencegah dan mengurangi cedera. Aplikasi biomekanika pada bagian medis yaitu ortotik dan prostetik
yang berhubungan atau mencegah cedera, tetapi pada prostetik saat ini didesain untuk meningkatkan kinerja atlet yang lumpuh. Materi berikutnya yaitu tentang manfaat biomekanika. Yang pertama, digunakan untuk mengidentifikasi bakat, melatih teknik, mengevaluasi teknik, memberikan latihan terapi atau latihan pembetulan teknik gerak, hingga dalam menentukan peralatan yang akan digunakan oleh atletnya untuk memberikan teknik cabang olahraga. Biomekanika terhadap guru. Yang pertama, pemahaman biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan fungsi anatomis fisikis di mekanika dari tubuh manusia. Yang kedua, pengetahuan mekanika juga penting untuk atlet karena ia akan menyadari kekeliruan dan mencoba meniru gaya atlet yang lain. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja. Yang keempat, prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta atlet. Yang kelima, mampu dalam mengembangkan gerak olahraga yang lebih efisien dan manfaat. Materi berikutnya yaitu tentang klasifikasi konsep biomekanika. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Pembagian general biomekanik. Yang pertama biostatik, yang kedua biodinamik. Pembagian biomekanika yang kedua yaitu occupational biomekanik, yang artinya yaitu berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Otot terbagi dua. Yang pertama yaitu tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Connective tissue atau jaringan penghubung. Materi berikutnya yaitu tentang konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Yang pertama, jika tingkat elastisitasnya lebih rendah dari yang diperlukan, serangga yang terbang menuju jaringan atau terpental balik seperti menabrak sebuah pegas yang keras. Yang kedua, jika tingkat elastisitasnya lebih tinggi dari yang diperlukan, serangga akan menelurkan jaring benang-benang yang lengket akan menempel satu sama lain dan jaringan tersebut akan kehilangan bentuknya. Yang ketiga, mempengaruhi angin telah masuk dalam perhitungan elastisitas benang. Yang keempat, tingkat elastisitas juga sangat berhubungan dengan benda yang melekat pada jaring. Yang kelima, benang-benang yang menangkap yang terjalin berbentuk spiral letaknya saling berdekatan satu dengan lainnya. Ayunan kecil pun dapat saling melekatkan satu dengan lainnya. Materi berikutnya yaitu pembagian biomekanika. Ada 3 pembagian. Yang pertama, biostatik. Biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisa bagian tubuh dalam keadaan diam maupun bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua, biodinamik. Biodinamik adalah menganalisis tubuh dalam keadaan bergerak dan tidak memperhatikan gaya yang bekerja. Yang ketiga, bioenergetik. Bioenergetik adalah studi tentang transformasi energi pada organisme hidup. Yang berikutnya yaitu tentang prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia.
Yang pertama yaitu ada tuas atau pengkit. Tuas atau pengkit merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat benda berat. Prinsip kerja pada tuas sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem gerak manusia di bagian lengan yang meliputi rangka serta otot bisep dan trisep. Yang kedua, katrol. Katrol memiliki fungsi yang serupa dengan tuas atau pengkit. Selain sama-sama digunakan untuk mengangkat benda berat, keduanya juga menerapkan prinsip kerja sistem gerak manusia pada bagian lengan. Yang ketiga, bidang miring. Bidang miring berfungsi untuk memudahkan pemindahan benda dari ketinggian yang berbeda. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang menerapkan prinsip kerja rangka kaki manusia. Materi berikutnya yaitu teori kesetimbangan pada benda tegar dan perannya pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Keseimbangan statis sistem partikel. Pada sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Contohnya, petani memegang bambu tepat di tengah-tengah, akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya menimbulkan momen gaya pada sumbu putar tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Syarat kesetimbangan untuk benda yang dianggap sebagai partikel adalah resultan gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol dan benda dalam keadaan diam. Kesetimbangan pada kekakuan tulang punggung, panggul, pinggul, dan persendian lutut pada satu garis lurus. Mungkin hanya itu materi yang ketiga. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.